Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bapak Robiin dalam mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pemrosesan informasi dalam interaksi manusia. Nah, dalam video sebelumnya Anda tentu sudah pernah menyimak gambar ini. Kita akan lihat lagi seperti apa penjelasan dari gambar ini. Yang pertama, bahwa manusia atau kita ini memiliki beberapa modal sensor yang bisa kita gunakan untuk berinteraksi atau berinteraksi dengan komputer. Kita memiliki mata dengan sensor penglihatan untuk menerima atau untuk berinteraksi melihat output yang dihasilkan dari sistem. Kemudian kita memiliki sensor pendengaran yang dapat kita gunakan untuk mengkonfirmasi suara apa yang bisa dihasilkan oleh sistem, atau kita juga bisa memiliki sensor peraba yang dapat kita gunakan untuk merasakan apa sih yang dihasilkan dari sistem. Sensor peraba ini juga dapat kita gunakan sebagai input untuk memberikan satu perintah ke dalam sistem, misalnya melalui papan ketik atau melalui mouse dan lain sebagainya. Kita juga memiliki sensor suara yang dihasilkan yang dapat menjadi input ke dalam sebuah sistem. Nah, ketika kita berinteraksi dengan sistem, kita akan berhubungan melalui perangkat yang disebut dengan input device, di mana perangkat input device ini berupa hardware yang akan menerima sinyal-sinyal yang kita berikan sebagai input, kemudian akan diproses oleh software atau perangkat lunak yang ada di dalamnya. Kemudian hasil dari pemrosesan tersebut itu akan ditampilkan kembali untuk dapat kita lihat, untuk dapat kita dengarkan, dan lain sebagainya. Nah, proses interaksi ini tentu saja melalui perangkat apa yang disebut dengan perangkat input dan perangkat output. Proses ini adalah proses informasi dari pengguna yang kemudian dijadikan sebagai data oleh sistem, kemudian diolah di sana. Nah, pembahasan kita kali ini adalah tentang pemrosesan informasi tersebut. Lalu bagaimana kita akan mendesain sebuah input, atau bagaimana sih sebuah input atau perangkat input itu dipilih atau ditentukan atau digunakan dalam pengembangan sistem. Nah, berbicara tentang perangkat input, ini merupakan satu kebutuhan piranti yang disesuaikan dengan kebutuhan desain sistem. Dan karakteristik dan lingkungan sebuah pekerjaan itu akan menentukan bagaimana kita memilih piranti input dan teknik yang tepat. Jadi apakah semua input device itu akan tepat digunakan atau tidak, itu tergantung dari lingkungan kerja gitu, dan juga tergantung dari kebutuhan pada sistem tersebut, sehingga jumlah ataupun apa saja yang harus ada di dalam perangkat input itu akan mengikuti kedua hal tersebut. Nah, fungsi dari perangkat input ini kan misalnya untuk perekaman, memasukkan data, pemberian instruksi kepada sistem komputer. Nah, dalam pemrosesan data tersebut tentu saja device input ini atau perangkat input ini nanti akan bersama-sama dengan perangkat lunak mengubah informasi dari pengguna itu menjadi data. Jadi apa yang diketikkan oleh pengguna itu merupakan sebuah informasi yang itu kemudian akan diubah menjadi data di dalam sistem agar dapat diproses oleh komputer dan aplikasinya. Nah, tujuannya kenapa kita harus pilih-pilih piranti-piranti tersebut adalah bahwa piranti input dan penentuannya ini akan digunakan agar dapat mengendalikan event-event di dalam sistem untuk membantu pengguna menyelesaikan pekerjaannya secara aman, kemudian efektif, efisien, dan memungkinkan, jika memungkinkan itu juga enjoyable atau dapat dinikmati. Pemilihan input yang tepat ini tentu saja akan menambah
kebergunaan sistem. Jadi pemilihan piranti input yang tepat ini harus memperhatikan yang pertama, misalnya cocok dengan karakteristik fisiologi dan psikologi pengguna, bahkan pengalaman dan kemahiran ketika menggunakan sistem. Contoh misalnya orang yang sudah tua misalnya, atau mungkin orang dengan keterbatasan kemampuan ya, misalnya tunanetra itu akan kesulitan menggunakan mesin ketik, maka daripada menggunakan input suara. Jadi input suara akan lebih mudah diterima daripada menggunakan mesin ketik. Kalau mesin ketik sih mungkin masih bisa diterima ya, tapi kalau dalam bentuk layar sentuh misalnya, nah ini jauh akan kesulitan dipakai oleh seseorang yang tunanetra gitu. Nah ini contohnya misalnya karakteristik fisiologi dan psikologi. Kemudian yang kedua itu sesuai dengan tas atau tugas yang harus dikerjakan. Contoh misalnya seseorang dengan pekerjaan menggambar, ini apa sih piranti inputnya yang cocok? Apakah mouse atau keyboard? Menggambar dengan keyboard kira-kira bisa nggak? Wah itu ternyata sangat sulit. Dengan mouse bisa, tapi juga masih sulit. Nah kira-kira piranti apa yang cocok dengan pekerjaan seorang pelukis atau orang yang menggambar misalnya? Yaitu misalnya dengan pen tablet yang bisa dipakai untuk menggambar misalnya. Nah ini piranti input ini harus disesuaikan dengan tasnya. Lalu yang ketiga misalnya disesuaikan dengan lingkungan kerja. Sebagai contoh misalnya ketika kita akan parkir di mall itu kan ada tempat atau sistem parkir otomatis. Nah kira-kira kalau misalnya di dalam sistem parkir otomatis itu yang kita pasang adalah keyboard, ini orang mau parkir kira-kira tahu nggak mana yang harus dipencet misalnya. Nah, akhirnya itu disesuaikan ya. Jadi yang dipencet ya hanya satu tombol-tombol tiket saja atau mungkin emergensi. Jadi ada dua itu. Nah, mungkin itu yang penting. Kalau dia harus dikasih keyboard ya mungkin akan membingungkan gitu. Nah, itu juga tidak ringkas. Nah, dengan dua tombol itu ya itu menjadi ringkas. Nah, ini contoh bagaimana sebuah piranti input itu disesuaikan dengan lingkungan kerjanya. Atau mungkin di tempat sebuah sistem yang membutuhkan input suara itu lebih cocok ditempatkan di tempat yang sepi ya daripada di tempat yang bising. Kenapa ya? Kalau bising ketika kita memberikan instruksi dalam bentuk suara nanti akan ada banyak noise yang di sana yang diterima sehingga tidak bisa dikonfirmasi itu suara atau tidak bisa dipahami itu perintah dalam bentuk suara itu untuk apa gitu di dalam sistem. Jadi kira-kira begitu. Dari sekian banyak piranti input yang ada dan banyak pilihan yang bisa kita gunakan, pada dasarnya tidak ada satupun piranti input yang optimal untuk digunakan dalam semua kondisi atau semua kebutuhan. Jadi masing-masing piranti itu akan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan sistem itu menggunakan lebih dari satu piranti secara bersamaan. Misalnya ketika pada saat ini saya menggunakan piranti ya ada keyboard, kemudian ada mouse juga. Lain halnya misalnya dengan seorang drawer itu dia akan menggunakan keyboard, menggunakan mouse, bahkan menggunakan pen tablet juga. Nah, antar piranti yang satu dengan yang lain itu akan saling melengkapi dan terkoordinasi dengan baik. Artinya tidak ada satu piranti input saja yang dituntut harus mudah digunakan dan inputannya yang mudah, akan tetapi harus juga memiliki sistem umpan balik yang memadai dan sesuai agar dapat mengarahkan, meyakinkan, memberitahu dan jika perlu itu mampu mengoreksi kesalahan user. Sebagai contoh misalnya ketika kita menggunakan sistem registrasi atau form pendaftaran kita sudah input data nama siapa, kemudian alamat di mana, email. Nah, ketika kita menuliskan email ternyata
email kita itu bukan format yang sesuai, kita lupa menaruh misalnya tanda @-nya tidak ada. Nah, itu sistem bisa memberitahu bahwa oh, email yang Anda masukkan itu salah, ini bukan format email. Nah, itu merupakan tuntutan sistem yang bagus juga. Jadi bisa mengoreksi kesalahan user. Oke, nah itu adalah pentingnya piranti input, apa fungsi dan kenapa kita memilih-milih piranti input dan penyesuaiannya. Nah, sebenarnya apa saja sih piranti input itu? Ini tentu saja piranti input yang sudah tidak asing lagi ya buat kita semua. Yang pertama misalnya adalah papan ketik atau keyboard. Yang paling terkenal adalah keyboard dengan susunan huruf QWERTY ya. Nah, kenapa kok susunan hurufnya QWERTY? QWERTY itu QWERTY. Nah, sudah disesuaikan. Ini merupakan sekumpulan tombol-tombol on off yang digunakan secara gabungan maupun terpisah. Nah, piranti input yang lain adalah pointing. Jadi piranti yang digunakan untuk menetapkan atau menentukan titik atau jalur dalam ruang 1, 2, dan 3 dimensi. Contohnya ada joystick, ada trackball ya. Nah, ini termasuk kategori continuous entry device. Meskipun tikus itu masuk ke dua kategori, yaitu bergerak secara diskrit maupun continuous. Berikutnya adalah piranti menunjuk juga, tetapi ini pengendali kursor. Jadi yang pertama itu ada joystick ya. Joystick ini beroperasi pada dua dimensi, kemudian digunakan untuk tas yang lebih mementingkan kecepatan dibandingkan lokasi. Kemudian yang kedua ada trackball. Trackball itu bentuknya adalah seperti bola dan dapat diputar-putar bebas. Kemudian digerakkan dengan mengusap permukaan bola menggunakan jari. Kemudian yang ketiga adalah tikus atau kita lebih sering kenalnya dengan istilahnya adalah mouse, yaitu mirip dengan trackball tadi, tetapi tidak konstan atau permanen dan pengguna menggerakkannya itu di permukaan yang datar, jadi misalnya di atas meja seperti ini. Ada juga piranti penunjuk yang lain yaitu layar sentuh. Nah, pengguna bisa memasukkan informasi ke dalam komputer dengan cara menyentuh layar atau ini sering disebut dengan istilah tab. Gitu. Layar semacam ini tuh bersifat bidireksional sebagai input sekaligus sebagai output. Jadi ketika kita menyentuh itu sebagai input, dia menerima sensor sentuh kita, tapi dia juga akan menampilkan informasi di layar yang dijadikan sebagai outputnya. Nah, sekarang udah banyak kan perangkat dengan layar sentuh ini, ada smartphone ya, kemudian ada tablet atau tab atau mungkin komputer sendiri tapi sudah menggunakan layar sentuh. Nah, apa kelebihan dari layar sentuh ini? Yang pertama adalah mudah dipelajari dan digunakan, tidak memerlukan ruang tambahan, tidak memerlukan perawatan yang bergerak dan lebih tahan lama. Nah, piranti ini cocok jika pengguna hanya sekali saja menggunakannya. Contoh kasus tertentu misalnya seperti display peta di pameran dan displaynya, nah itu cocok menggunakan layar sentuh. Atau mungkin di ATM ya, itu juga cocok menggunakan layar sentuh. Kemudian piranti layar sentuh ini cocok juga untuk digunakan sehari-hari seperti tablet atau smartphone ya. Nah, hanya saja ini juga memiliki kelemahan. Apa kelemahannya ya? Tingkat presisinya rendah ya, atau tingkat galat yang tinggi. Jadi kelelahan dengan tangan, misalnya jari yang menutupi detail di layar sentuh dan layar yang penuh bekas jari. Jadi misalnya kalau kita pakai smartphone, kemudian di situ ada tombol-tombol yang kecil-kecil, nah ketika kita sentuh-sentuh itu kan ketutup dengan jari. Nah itu mungkin salah satu kelemahan. Dan layar sentuh itu termasuk pengendali kursor tercepat, namun paling rendah akurasinya. Jadi kalau kita kesulitan dengan tangan itu kadang kita mencet itu nggak pas-pas atau nggak sesuai-sesuai. Nah itu karena hal tersebut.
Kemudian ada juga piranti yang lain dikenal dengan piranti penunjuk berupa 3D tracker. Nah, ini piranti ini bisa mengukur posisi dan orientasi absolut sebuah sensor di dalam ruang bebas 3 dimensi. Nah, dan 3D tracker ini menggunakan sensor kubus magnetis. Nah, perkembangan sekarang itu sudah banyak sensor-sensor yang dikembangkan sebagai piranti input. Sebagai contoh misalnya uh, piranti yang digunakan untuk mengenali sebuah sensor suara, atau kita juga bisa gunakan perangkat seperti ini, misalnya ini perangkat sidik jari. Nah, ini terhubung dengan biometrik ya, apa yang kita miliki, jadi yang manusia miliki. Jadi dia bisa mengenali secara terpisah antara satu orang dengan orang yang lain itu sebagai individu yang unik. Atau ada juga yang menggunakan sensor untuk retina mata misalnya. Ini juga perangkat input yang bisa disesuaikan. Ada juga yang menggunakan sensor gerak tangan. Nah, ini merupakan berbagai perkembangan-perkembangan perangkat input yang bisa kita sesuaikan sesuai dengan tas ataupun kebutuhan lingkungan kita. Jadi itu kira-kira gambarannya tentang piranti input, bagaimana kita menentukan piranti-piranti input yang cocok dan sesuai baik dengan tugas kita maupun dengan lingkungan kerja kita atau mungkin secara fisiologi dan psikologi dari penggunanya. Nah, setelah kita selesai berbicara tentang piranti input, selanjutnya kita akan bicara tentang piranti keluaran. Piranti keluaran ini merupakan piranti yang mampu mengubah informasi yang berasal dari alat elektronik atau dari sistem komputer itu sendiri atau bagian internal dari sistem komputer menjadi bentuk yang lebih jelas dan bisa dipahami oleh manusia atau yang lebih dikenal sebagai dengan keluaran. Data bentuk keluaran komputer yaitu berupa visual, misalnya ke dalam layar monitor, dan 2 dimensi misalnya ke dalam kertas cetak atau mungkin dalam sinyal yang lain misalnya dalam bentuk suara yang dapat kita dengarkan melalui speaker. Nah, bagaimana bentuk keluaran visual ini? Biasanya berupa teks atau data. Ini bisa ditampilkan di berbagai macam bentuk antarmuka, misalnya ya di layar monitor tersebut. Nah, desain kunci untuk keluaran ini adalah satu, mudah dibaca, dua, itu mudah ditemukan dan diolah. Nah, ada beberapa perhatian yang harus dilakukan terhadap satu permasalahan atau permasalahan yang harus diperhatikan ketika kita menyajikan secara visual ini. Yang pertama adalah misalnya pencahayaannya kurang, kemudian mata menjadi kelelahan, atau mungkin layarnya berkedip-kedip, ya mati hidup, mati hidup. Nah, itu biasanya masalah-masalah yang muncul di situ. Nah, ada 3 aspek yang dibutuhkan pengguna keluaran visual. Yang pertama adalah aspek fisik penglihatan, seperti kecerahan, kemudian kombinasi warna, kemudian pemilihan warna. Kemudian aspek yang kedua adalah cara menampilkan informasi, seperti ukuran teks, kemudian pengurutan item menu, atau mungkin desain ikon-ikon yang kecil-kecil itu. Dan yang ketiga adalah aspek bagaimana informasi tersebut digunakan. Nah, nah, itu 3 aspek tadi. Nah, sekarang adalah bagaimana umpan baliknya antara visual dan aksi pengguna. Yang pertama, pengguna ingin tahu apa yang terjadi ketika berinteraksi dengan komputer. Sebagai contoh, misalnya ini ada tombol, kalau saya klik apa yang terjadi. Nah, itu merupakan umpan balik ya. Yang kedua, sistem itu mesti menyediakan informasi yang akurat, berkualitas dan tepat waktu. Jadi apa yang ditampilkan itu sebisa mungkin itu tepat waktu ya. Misalnya ini sudah ganti slide, slide-nya belum ganti. Misalnya ketika dipadukan antara slide dan suara, suaranya udah ganti, slide-nya belum ganti. Atau mungkin suara dengan visualnya nggak bareng, nah itu misalnya. Jadi penyediaannya itu harus akurat, berkualitas dan tepat waktu. Sehingga apa yang dilihat oleh pengguna itu ya up to date, artinya
lancar bisa diterima gitu atau berjalan lancar terkendali. Bahkan ketika sebuah sistem itu berjalan dengan normal atau tidak itu ada informasinya, oh ini baik-baik saja. Oh ternyata ada peringatan misalnya overhead, terlalu panas, nah itu ada peringatan. Nah itu akan menjadi sebuah informasi yang menarik sebagai timbal balik secara visual antara pengguna dengan sistem tersebut. Nah, dalam penampilan visual ini atau informasi ditampilkan visual ini uh, ada visualisasi yang bersifat dinamis, yaitu visualisasi berbasis model, misalnya program atau simulasi yang dikendalikan langsung oleh pengguna. Contohnya matematika, misalnya, atau visualisasi data eksternal. Contoh misalnya di luar kendali komputer secara langsung, misalnya contoh pergerakan saham itu kan grafik-grafiknya itu dinamis yang selalu berubah-ubah berdasarkan kondisi yang ada di eksternal. Oke, nah selain keluaran dalam bentuk visual, ada juga keluaran lain dalam bentuk suara. Sebagai contoh, atau yang sering kita dengar dari komputer itu adalah suara beep atau bell, itu merupakan sebuah indikasi adanya kesalahan perintah misalnya. Nah ini satu keluaran dalam bentuk suara. Dan ketika kita menggunakan handphone juga ada beberapa keluaran dalam bentuk suara, misalnya ketika ada email masuk, ya ada suara ting ting misalnya, atau pesan singkat masuk. Bisa macam-macam bisa kita setting dengan berbagai cara dan berbagai variasi jenis suara. Nah, jenis-jenis suara itu merupakan bentuk keluaran atau output yang bentuknya itu adalah suara, atau jenis keluaran yang bentuknya adalah suara. Apalagi pas kita terima telepon, nah dia akan bunyi. Meskipun itu ada di locker atau meskipun kita simpan di dalam, itu kita akan mendengar, oh ada suara telepon masuk misalnya gitu. Nah itu dalam bentuk suara. Atau keluaran suara dalam bentuk ya kata-kata speak atau orang berbicara. Suara yang lain misalnya suara musikal, ya kita seringkali mendengarkan suara-suara musikal atau suara-suara alami dan beberapa bentuk suara yang lain. Nah itu semuanya adalah keluaran dalam bentuk suara. Oke, nah karena di dalam video ini kita bicara tentang input dan output, di mana itu sebagai interaksi antara pengguna dengan sistem, maka bisa kita lihat teori atau model teori aksi dari Gould yang bisa kita lihat seperti gambar berikut ini. Nah, di sini seseorang ketika berhubungan dengan sistem, seseorang ini akan memiliki sebuah goal atau tujuan ya. Kemudian dia akan memberikan satu intensi, kemudian intensi ini akan berubah menjadi sebuah aksi yang spesifik, dan aksi yang spesifik ini akan dieksekusi atau ada eksekusi dari aksi tersebut pada sebuah sistem. Nah, ketika sistem menerima action tersebut, sistem akan membuat satu persepsi, kemudian diinterpretasikan sehingga bisa dievaluasi oleh pengguna apakah cocok atau tidak dengan goal yang diinginkan oleh pengguna tersebut. Nah, ini adalah gambaran dari sistem tersebut. Misalnya ya, secara kejadian real, misalnya Anda bisa buka file di misalnya MS Word yang sudah ada. Jadi membuka filenya, kemudian goalnya adalah menghapus file. Nah, apa sih kira-kira tahapan yang Anda lakukan berdasarkan siklus model aksi Norman tersebut? Oke, baiklah itu tadi pembahasan kita tentang input dan output serta bagaimana pemrosesan informasi dalam interaksi manusia tersebut. Oke, jika ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar.
Dan kita akan lanjutkan pembahasan interaksi manusia komputer ini pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.